Bertemu lagi dengan saya, Pak Iwan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara melihat tugas dan juga mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Baik, langsung saja saya jelaskan. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Classroom. Bagi yang punya silakan buka Classroom. Nanti Anda akan dibawa ke beranda kelas. Tampilannya adalah seperti ini. Jika kalian sudah bergabung ke dalam banyak kelas, pasti nanti tampilannya di sini akan menjadi banyak. Baik, saya contohkan informasi yang ditampilkan di beranda kelas. Coba kalau kalian perhatikan di bagian atas di kelas TIK Prakarya PJOK 7, di sini di bagian bawah terdapat tulisan tugas uji coba. Berarti artinya di dalam kelas TIK Prakarya PJOK 7 ini guru sudah memposting sebuah tugas. Nah, tugas tersebut bisa langsung kalian klik di link tersebut, di link tugas uji coba seperti ini. Nanti akan muncul tampilan tugas. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah dari atas. Di sini dituliskan paling atas tenggat besok hari, waktu dan jam. Di sini tertera tenggatnya kapan tugas itu akan berakhir. Jadi batas waktu terakhir kapan tugas itu harus diselesaikan. Kemudian di bawahnya ada informasi tulisan berwarna hijau. Tugas uji coba ini adalah judul tugas. Kemudian di bawahnya ada 100 poin, itu berarti tugas tersebut nilai maksimum adalah 100. Nah, kemudian tentang tugasnya apa, informasinya ada di bagian bawahnya lagi. Di sini dituliskan, ini adalah uji coba untuk mengerjakan tugas melalui Classroom. Contoh perintah. Silahkan simak materi dalam video di bawah ini dan buat rangkuman di dalam buku catatan. Pada rangkuman silahkan berikan identitas yang jelas. Kirim foto hasil membuat rangkuman melalui tombol tambah atau buat. Tuliskan identitas di dalam komentar pribadi, kemudian klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Nah, silakan para siswa semua mencermati informasi yang ada di sini. Cermatilah baik-baik, dibaca, disimak dengan baik. Tidak perlu terburu-buru untuk men-scroll ke yang lainnya. Coba pahami maksud dari tugas tersebut apa, karena ini penting. Karena belajar menyimak atau memahami itu penting untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Karena kalau kita tidak paham maksudnya, nanti pasti akan salah dalam mengerjakan tugas. Kemudian di bawahnya ada lampiran. Di sini lampiran. Ini adalah lampiran yang disertakan di dalam tugas tersebut. Di sini saya menyertakan lampiran berupa link video. Nah, apabila nanti ada perintah untuk mengklik link yang ada di bawahnya, baik itu nanti berupa video maupun berupa file, silahkan lakukan. Ini sesuai dengan perintah yang ada di atasnya. Nah, ini di sini saya contohkan kalau ada lampiran video. Nah, kemudian di sini di bagian bawah yang tadi di bagian atas ini diminta mengirimkan foto hasil membuat rangkuman melalui tombol tambah atau buat. Itu maksudnya di sini ketika ini di scroll ke atas, nah nanti akan muncul tambahkan lampiran. Nah, ini untuk perintah ketiga ini, kirim foto, terus kemudian melalui tombol tambah atau buat. Ini di scroll, kemudian klik tambahkan lampiran. Kemudian misalnya tugas itu sudah difoto, silakan klik pada file. Kemudian silakan carilah tugas yang akan dikirimkan. Contohnya adalah ini. Nah, kita tunggu sampai dia mengupload tugas yang kita lampirkan. Nah, kemudian kita cermati lagi tadi perintahnya apa. Kemudian tuliskan identitas di dalam komentar pribadi, kemudian klik serahkan.
Nah, masuknya komentar pribadi adalah di sini. Silahkan kalian tuliskan identitas kalian. Misalnya nama saya Robert Iwan, kelas misalnya 7D, nomor absen garis miring, misalnya nomor absen 20. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian klik tombol ini, tombol untuk mengirim komentar, klik. Nah, oke, terus kemudian setelah lampiran itu cukup, kalau kalian melampirkan file lebih dari satu, bisa klik saja tambahkan lampiran, kemudian cari lagi filenya. Nah, kita cari filenya, kemudian kita pilih ini misalnya, nanti dia akan ditambahkan di bawahnya. Nah, setelah tertulis identitas, di sini perhatikan lagi, klik serahkan. Oke, maka kita klik tombol hijau serahkan. Dengan klik serahkan, maka otomatis kalian sudah menyerahkan tugas ke guru tersebut. Klik serahkan, akan ada konfirmasi, silakan klik serahkan. Nah, di sini ada notifikasi pekerjaan telah terkirim, dan di sini tombol yang tadi serahkan akan berubah menjadi batalkan pengiriman. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ini tadi tentang tugas. Nah, bagaimana kalau itu kita mau menyimak materi? Nah, misalnya kita mau menyimak materi hari ini pelajarannya TIK Prakarya PJOK, maka silahkan klik pada kelas yang kalian tuju. TIK Prakarya PJOK kelas 7 terletak di paling atas, kita klik. Nah, kalian lihat di sini di forum kelas, ini kalian bisa men-scroll. Ketika kalian terlambat mengerjakan tugas, jangan khawatir, tugas tetap masih bisa dikerjakan, karena memang keterlambatan itu mungkin dikarenakan kuotanya habis atau kebetulan HP-nya trouble, bisa dimungkinkan. Jadi ketika kalian nanti mengalami keterlambatan tugas, maka silahkan cek di forum depan ini. Kalian lihat di forum depan tugasnya apa saja yang diposting, pasti akan urut. Jadi tugas paling atas ini adalah tugas paling baru. Tugas sebelumnya pasti akan ada di bawahnya. Nah, nanti silakan kalian cermati di situ. Kalau kalian pengen mengumpulkan tugas minggu yang lalu, misalnya klik saja tugas minggu yang lalu tanggal berapa, kemudian diklik seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Caranya mengerjakan tugas sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Itu ketika kalian terlambat mengikuti. Kemudian materi pun juga akan muncul di sini. Ini saya contohkan untuk kelas yang sudah ada materinya. Misalnya saya di kelas TIK Prakarya kelas 8. Oke. Saya masuk di sini TIK Prakarya kelas 8. Nah, di sini sangat terlihat dari awal ketika saya gunakan. Nah, di sini akan ada postingan saya tanggal 18 Juli. Ini tentang tugas baru. Ini masih bisa diklik. Nah, sama tampilannya seperti tadi, sama. Kemudian selanjutnya 18 Juli ada dua postingan saya. Yang pertama tugas, yang kedua materi. Ini juga masih bisa diklik. Jadi jangan khawatir kalau kalian nanti ternyata tidak bisa mengikuti ketika di hari H pelaksanaan pembelajaran. Kalian masih bisa menyimak materi melalui Classroom. Kemudian ketika mengerjakan tugas selanjutnya, yang mana saja yang belum, silakan klik seperti ini saja. Nah, harapannya itu para siswa semuanya selalu mengikuti pembelajaran pada hari H dan selalu mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Supaya apa? Supaya tugas-tugas juga tidak menumpuk. Nah, kalau tugas-tugas menumpuk, nanti kalian akan repot sendiri. Oleh karena itu silakan disimak baik-baik. Nah, keuntungannya menggunakan Classroom seperti ini. Ketika kita membuka Classroom, ini sudah sangat urut sekali.
dari tanggal berapa tugas atau materi itu diposting. Ini akan sangat urut sekali sampai paling atas ini tugas paling baru. Nah, kalau kita menggunakan WhatsApp itu kita akan sangat susah sekali karena kita harus men-scroll. Contoh, ini ketika saya membuka WhatsApp, untuk menyimak materi yang sebelumnya pasti kalian harus men-scroll seperti ini. Kalau saya punya kebiasaan, saya tidak pernah menghapus riwayat chat yang sudah ada di sini. Saya tidak pernah menghapus, jadi bisa di scroll sampai atas. Nah, kegiatan men-scroll seperti ini akan sangat melelahkan, apalagi kalau grupnya banyak. Nah, nanti seperti ini akan sangat susah sekali. Apalagi juga kalau kalian ternyata sudah menghapus riwayat chat yang ada di sini, ya pasti nanti akan sangat kerepotan. Ini seperti ini untuk materi saya hari ini, untuk penjelasan cara mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Oke, untuk yang tidak mempunyai aplikasi, ini caranya sama, cuman nanti tampilannya yang mungkin agak berbeda. Misalnya ini, saya buka kembali lagi ini, TIK Prakarya PJOK 7. Ini saya buka menggunakan aplikasi Chrome. Kemudian saya klik di sini. Nah, sama kan seperti ini. Nah, seperti ini sama. Cuman nanti ketika mengirimkan gambar, nanti mungkin ada yang berbeda. Misalnya ini saya batalkan dulu. Saya batalkan pengiriman. Kemudian saya tambah lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian klik saja file. Nah, tampilannya berbeda dengan yang tadi. Terus kemudian upload. Nah, di sini pilih yang upload. Karena tampilan awal ketika kita klik tambah atau buat, ini akan di bagian terbaru. Nah, kita klik di upload saja. Kemudian di sini ada tombol browse. Silakan klik browse. Kemudian langkah selanjutnya sama. Nah, kita masukkan foto yang lain. Saya masukkan misalnya ini ya. Oke, dia akan mengupload foto atau file. Kemudian sama di sini identitas, tambahkan komentar pribadi. Sama, kemudian serahkan. Oke, serahkan. Nah, tugas sudah diserahkan. Baik, seperti ini caranya, sangat mudah sekali. Saya rasa para siswa semua bisa mengikuti dan bisa melakukan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.